Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. 3 keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf serta caranya. Pertama kali yang harus diperhatikan saat mendirikan sholat jamaah adalah meluruskan dan merapatkan shaf sholat. Ada banyak hadis yang menjelaskan perintah dan keutamaan meluruskan dan merapatkan shaf. Yang pertama, meluruskan dan merapatkan shaf merupakan perbuatan seperti para malaikat berbaris di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Faqulna, "Ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Qala, "Yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf." Mengapa kalian tidak berbaris seperti halnya para malaikat berbaris di sisi Rabb-nya? Maka kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Rabb-nya?" Beliau bersabda, "Mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dan saling merapat di dalam barisan." Hadis riwayat Muslim. Kedua, supaya hati kaum muslimin tidak berselisih. Diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak kami menjelang salat seraya bersabda, "Luruskanlah dan janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian akan berselisih. Hendaklah yang berada tepat di belakangku ialah orang yang dewasa dan memiliki kecerdasan, kemudian orang yang sesudah mereka, dan kemudian orang yang sesudah mereka." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bagian dari kesempurnaan salat. Anas radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah." Luruskanlah saf kalian, karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada 2 cara meluruskan dan merapatkan saf di dalam salat berjamaah. Yang pertama, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menuturkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah ay as-siham hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saffi faqala, 'Ibadallah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
senantiasa meluruskan saf-saf kami hingga seakan-akan beliau menyamakan saf-saf mereka laksana panah. Sampai beliau melihat bahwa kami telah memahaminya, salat pun dimulai. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri untuk salat hingga hampir bertakbir. Lalu beliau melihat seorang laki-laki menonjolkan dadanya dari shaf. Maka beliau bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh kalian meluruskan shaf kalian, atau Allah akan menyelisihkan antara wajah kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Luruskanlah saf-saf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari balik punggungku. Setiap orang dari kami pun merapatkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan keterangan tadi, maka bisa kita ketahui bahwa meluruskan dan merapatkan shaf di dalam sholat berjamaah merupakan perkara yang banyak diremehkan oleh manusia. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perhatiannya yang sangat besar kepadanya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengusap dada dan pundak para sahabat sebagai upaya untuk meluruskan shaf salat. Sampai-sampai salah seorang jamaah salat mengatakan seakan-akan beliau menyamakan shaf laksana panah, yakni panah bisa berdiri tegak karena saking lurusnya. Ada 3 intisari yang bisa kita petik dari pemaparan tadi. Pertama, keutamaan dan perintah meluruskan dan merapatkan shaf salat berjamaah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan hal itu serta peringatan dari berselisih di dalam shaf. Kedua, tidak meluruskan shaf merupakan sebab berselisihnya hati orang-orang yang sedang mengerjakan salat. Ketiga, meluruskan shaf salat termasuk dari kesempurnaan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.